everyone, perkenalkan kami dari kelompok 13. Perkenalkan, aku Widya Rista sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada Nika Krato Aini dan di kiri saya Rizky Triananda. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang prinsip dan hambatan komunikasi. Nah, kalian pasti tahu dong apa itu komunikasi. Nah, komunikasi itu gunanya untuk apa? Nah, komunikasi itu gunanya tentunya untuk menyampaikan informasi, ide, gagasan ataupun pesan dari individu satu ke individu lainnya. Nah, sehingga di sanalah terjadinya proses komunikasi itu. Nah, kita bakal masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih prinsip komunikasi itu? Menurut kamu apa sih prinsip komunikasi itu? Oke, prinsip komunikasi adalah pedoman dasar yang membantu proses komunikasi agar berjalan secara efektif dan efisien dan saling dimengerti oleh pihak-pihak yang mendengarkan atau pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Nah, prinsip yang pertama ada prinsip kejelasan. Pada prinsip kejelasan ini, pesan harus disampaikan dengan cara bahasa yang mudah dipahami, tidak ambigu dan langsung pada intinya. Nah, prinsip yang kedua, prinsip ketepatan. Prinsip ini, informasi yang disampaikan harus benar, tepat, dan faktual agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, prinsip yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Pada prinsip ini, gunakan bahasa yang sederhana agar audiens mudah memahami komunikasi atau pesan yang kita sampaikan tadi. Nah, prinsip yang keempat, prinsip kesopanan. Komunikasi harus dilakukan dengan bahasa yang sopan dan terhadap lawan bicara agar tidak menyinggung lawan bicara tersebut. Nah, prinsip yang terakhir, prinsip empati. Pada prinsip ini, kita menempatkan diri pada posisi orang lain agar bisa memahami perspektif dan perasaan mereka. Mungkin itu sih prinsip komunikasi menurut pendapat saya. Oke, kalau menurut kamu apa sih prinsip komunikasi itu? Oke, kalau menurut aku satu yaitu prinsip umpan balik. Prinsip yang melibatkan respon atau reaksi penerima pesan untuk memastikan pesan telah disampaikan dengan baik dan benar. Yang kedua ada prinsip konteks. Komunikasi harus mempertimbangkan waktu, tempat, dan suasana untuk menyampaikan pesan agar relevan dan diterima dengan baik. Yang ketiga ada prinsip tujuan, yaitu prinsip yang memiliki tujuan seperti meyakinkan, menghibur, menginformasi, dan memotivasi. Yang keempat ada prinsip konsistensi. Komunikasi harus memiliki konsistensi agar tidak berubah-ubah dan tidak bertentangan satu sama lain. Yang kelima ada prinsip keterbukaan. Komunikasi yang efektif mendorong kedua belah pihak agar saling bertukar informasi dengan cara jujur dan saling terbuka. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan tentang prinsip ini. Oke, berarti komunikasi yang efektif itu harus berlandaskan pada prinsip ya, untuk kejelasan pesan, pemahaman bersama, keterbukaan, umpan balik antara komunikator dan komunikan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hambatan komunikasi. Menurut kamu tuh apa sih yang bisa menjadi faktor penghambat untuk komunikasi ini? Nah, kalau menurut aku, pada komunikasi jelas ada faktor penghambat komunikasi itu ya kan. Faktor penghambat komunikasi yang pertama, hambatan fisik. Contohnya jarak geografis, ruang kerja yang terisolasi, gangguan suara, koneksi internet yang buruk. Dampaknya informasi tersebut sulit disampaikan kepada yang dituju atau audiens yang dituju. Hambatan yang kedua yaitu hambatan psikologis. Contohnya emosi negatif seperti marah, stres, takut, dan berprasangka. Dampak dari
Di hambatan psikologis ini, pesan bisa disalahartikan atau diabaikan karena pengaruh kondisi mental. Hambatan yang ketiga yaitu hambatan atau hambatan bahasa. Contohnya penggunaan istilah teknik yang tidak bisa dipahami oleh semua pihak. Dampaknya pesan menjadi kabur, tidak tersampai dengan jelas. Yang keempat, hambatan organisasi. Contohnya struktur hierarki yang terlalu kaku, tidak adanya saluran komunikasi yang tidak jelas. Dampak dari hambatan ini yaitu informasi terlambat sampai ke pihak yang terkait, terjadi distorsi informasi saat melewati banyak level. Yang kelima, hambatan sosial dan budaya. Contohnya perbedaan antara latar belakang budaya, nilai, norma, dan kebiasaan antara umat beragama. Dampaknya komunikasi bisa saja menyinggung atau tidak dimengerti oleh pihak lain karena perbedaan sudut pandang. Menurut aku itu sih hambatan komunikasi. Kalau menurut kamu sendiri apa sih hambatan dari komunikasi itu? Menurut aku, hambatan komunikasi itu meliputi satu hambatan teknologi, yaitu ketergantungan pada sistem digital yang tidak stabil. Akibatnya, gangguan teknis bisa membuat komunikasi kurang efektif. Yang kedua, ada hambatan keterbukaan dan transparansi. Contohnya, manajemen tidak menyampaikan informasi kepada staf. Jadi, dampaknya timbul ketidakpercayaan diri, gosip internal, dan konflik antar departemen. Yang ketiga, ada hambatan informasi yang berlebihan. Contohnya, terlalu banyak email yang masuk atau informasi yang terkirim kepada karyawan. Dampaknya, karyawan kewalahan dan bisa mengabaikan informasi tersebut. Yang keempat, ada perbedaan persepsi. Contohnya, ada orang yang bisa mengartikan pesan yang sama dengan persepsi yang berbeda. Dampaknya menyebabkan salah paham dan komunikasi yang kurang efektif. Mungkin itu dari aku. Selanjutnya, Ya, berarti hambatan komunikasi itu